dipersembahkan oleh Kembali lagi di Kontroversi, pemirsa, kita masih berbicara soal koalisi Rebu Jakarta. Sekarang saya akan beralih ke Golkar dan juga Demokrat. Tadi kita akan munculkan juga nama-nama yang berpotensi untuk menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta dari Golkar. Sudah ada 3 nama yang beredar, Mas Dev. Ada nama, coba dimunculkan teman-teman, ada nama Ridwan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat, kemudian juga Ahmed Zaki Iskandar, dan Erwin Aksa. Ya. Kenapa 3 nama ini, Mas Dev? Dan apakah ini sudah final, 3 nama saja? Ya, yang sekarang keluar surat tugasnya 3 nama itu. Ya. Nah, 3 nama ini sekarang ditugaskan untuk turun ke tingkat bawah, grassroots, komunikasi dengan baik struktural ataupun non-struktural, membentuk relawan, untuk melakukan survei. Nah, survei itu baru kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, tapi ya kalau memang muncul pada saat survei muncul nama-nama baru, gitu ya. Ya misalnya yang muda-muda gitu kan, ya nggak tahu mungkin dari Kemenpora ada yang muda mencocok naik ke atas gitu kan, ya nggak tahu ya saya. Nah itu cocok. Berpotensi kan, kita kan nggak tahu. Tapi yang pasti 3 nama inilah yang sudah ditugaskan dari Partai Golkar, dari DPP yang resmi untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat untuk melakukan survei. Jadi mereka akan bertarung dulu secara internal ini 3 orang ya, ini? Kalau bertarung sih saya nggak tepat lah untuk mengatakan bertarung karena kan berkompetisi. Ini hanya melakukan bersosialisasi, bertemu dengan masyarakat, untuk komunikasi dengan masyarakat umum, untuk menyampaikan nama kan Pak Ridwan Kamil sudah dikenal ya. Bang Erwin Aksa kemarin modal sudah dapat 180.000 lebih. Kang Jaki walaupun belum berhasil tapi suaranya kan 55.000. Melakukan sosialisasi, pendataan juga sudah cukup banyak. Nah, ya itu modal dasar dulu gitu untuk dikembangkan, dilempar ke masyarakat. Ya, karena kan pilkada dengan pileg itu ada 2 hal yang berbeda. Ya, jadi tidak bisa dikonversi. Saya punya 100.000, 200.000, 300.000 suara otomatis kalau saat pilkada dapat segitu, bisa lebih, bisa kurang. Tergantung bagaimana mengkapitalisasi dengan modal yang ada. Untuk yang Ridwan Kamil ini, Mas Dev, sebetulnya Ridwan Kamil untuk pilkada DKI atau untuk pilkada Jawa Barat? Diberikan surat tugas untuk dua-duanya. Untuk dua-duanya? Untuk dua-duanya. Karena surat tugas itu kan bukan berarti apa-apa. Ya. Tadi kita sempat bahas yang dipentingkan itu adalah rekomendasi. Nah, surat tugas itu baru tahap menuju rekomendasi. Jadi nanti dilihat setelah hasil survei, dilihat PDLT, dilihat pasangannya bagaimana. Karena kan tadi kita kan semua sudah bahas bahwa tidak ada satu partai pun yang mempunyai tiket lengkap. Semuanya harus koalisi. Jadi siapa yang dari kita harus dipairkan dengan calon dari partai lain, ya ataupun juga dari luar, bisa dari internal atau eksternal. Baik. Gitu. Berarti kalau pada akhirnya nanti secara sosialisasi tidak memuaskan hasilnya, bisa saja Golkar tidak mengusung kadernya sendiri? Pasti kita akan mengusung kader sendiri. Pasti? Pasti. Itu sudah pasti? Itu sudah pasti. Nah, siapa namanya tinggal tunggu tanggal main. Oke, baik. Saya suka dengan kepercayaan dirinya ya. Sekarang kita pindah dulu ke Demokrat. Mas Zaki, di Pilkada 2017 kita ingat Mas Ahaye langsung ya yang menjadi calon gubernurnya ya. Apakah kali ini Demokrat juga akan mengusung kadernya sendiri seperti Golkar tadi? Ya begini, situasi hari ini dengan situasi 2017 kan sudah ada perbedaan sebenarnya. Bagaimanapun kita harus memahami bahwa kursi Demokrat hari ini memang cukup banyak, tetapi lagi-lagi kami bukan yang teratas. Satu. Lagi pula yang kedua juga kita tentu masih butuh teman ini. Kalau misalnya gabungan PKS udah lengkap, kan begitu. Gabungan PDIP langsung bisa maju sendiri. Gabung dengan Gerindra bisa sendiri. Tadi saya dengan Golkar belum ya kita Bang ya? Kalau berdua aja. Ya kan itu udah ada Kim. Jadi, jadi aman gitu ya kan. Nah, jadi kan kita yakin masih banget. Memang koalisinya udah pasti sama Kim, sama-sama dengan Kim gitu ya? Ini kalau misalnya ditanya hari ini misalnya gitu ya, pilihan partai misalnya. Ya kami pilihan pertama tentu kalau lihat di Jakarta, satu adalah teman-teman Gerindra, kedua adalah teman-teman Golkar gitu. Sesederhana itu, karena bagaimanapun Jakarta hari ini meskipun tidak lagi menjadi ibu kota, tetapi masih menjadi DKJ, tentu masih menjadi magnet. Apalagi nanti kan akan menjadi pusat bisnis ya Bang ya, ekonomi dan segalanya. Tentunya harapan kami, Pak Prabowo itu kan punya target pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi gitu dibandingkan yang hari ini.
tentunya Jakarta di mana perputaran uang sungguh luar biasa di sini, bisnis luar biasa, ya kita harapkan bisa menjadi salah satu pendongkrak untuk pertumbuhan. Meskipun nanti kita akan menciptakan sentra-sentra ekonomi baru nih di luar Jawa. Tapi tidak bisa ditinggalkan yang namanya Jakarta tetap akan menjadi salah satu pilar utama. Nah, kaitannya dengan Demokrat, sebenarnya hari ini kita belum berbicara mengenai tokoh. Kalau hari ini, ya kita juga mesti ingat pendaftaran 23 September 2016. Ya kan, Tapi kita sudah punya bocoran nih nama-namanya. Betul. Salah satu yang terkuat ada Emil Dardak katanya. Ya waktu itu juga sudah ada bocor-bocoran, tetapi kan kemudian bisa saja waktu itu, ya kan, dalam waktu kurang dari 2 hari baru kemudian diputuskan, ya kan, bahwa siapa nih, dan akhirnya keluarlah yang namanya Mas AHY yang hari ini bisa menjadi ketua umum, bisa menjadi menteri, dan kita tahu ketokohannya bagaimana kawah candra di muka pilkada Jakarta lah yang membentuk sosok beliau hingga menjadi setangguh dan seluar biasa hari ini. Nah kita lihat nih 4 nama ini juga lumayan, tapi kok yang pasti satu hal saya bilang, yang pasti bukan Bang Hano Rafid. Karena dia calon kuat nanti di Sulawesi Tengah nanti. Ya kan, 2018 belum bisa berlaga, tapi 2024 kami sangat meyakini beliau calon kuat di Sulawesi Tengah dan bisa berlaga. Insya Allah nih, saat ini penjajakannya lagi lumayan. Nah kita lihat ada Teselika ini bisa jadi juga di Jakarta, tapi bisa juga jadi di Jawa Barat. Karena kan sangat dekat ini. Nah kalau Emil Dardak hari ini kami masih pasang untuk Bu Hovifah ya. Hari ini beliau masih ingin fokus di Jawa Timur. Tapi tetap lagi-lagi ini kan situasi sangat dinamis. Bahkan bisa jadi H-2 juga. Tahu-tahu ada muncul calon yang tidak diduga-duga. Ya waktu itu PKS misalnya kan. Tidak diduga-duga tuh dengan yang waktu itu yang diusung ya kan gitu, ya kan. Lalu kami kan juga, kami juga ini gitu. Ya kan, sudah lewat ini. Ini kami menyampaikan, jadi situasinya, ini kan situasi jadi masih sangat terbuka, gitu. Jadi kita belum bisa menentukan, dan apalagi kan ada perbedaan aturan ya Bang ya. Terkait dengan DKJ ini dengan sebelumnya DKI Jakarta, setahu kami kan winner take all hari ini. Tidak lagi mesti 50% per satu. Masih Bang. Masih ya? Masih. Belum diubah. Berarti kan hari ini kan juga peluangnya akan semakin terbuka nih. Kalau misalnya bahwa jadi kalah di putaran pertama ini yang kelihatan cuma Dede Yusuf. Yang belum dibahas. Belum saya bahas tahun ini. Yang belum dibahas. Belum dibahas tadi ya gitu. Tapi kalau Dede nggak masuk berarti AHY. Enggak lah Pak, enggak. AHY lagi ya. Enggak, ada cukup semua kan. Sudah cukup. Mantan semua tuh. Mungkin Mas AHY ditaruh di level nasional ya nanti ya. Mas AHY sudah cukup hari ini Menteri ATR Kepala BPN. Insya Allah nanti di 2024-2029 juga masih dipercaya Pak Prabowo. Hari ini dipercaya Pak Jokowi, nanti dipercaya Pak Prabowo. Baik, nanti kita bahas lebih jauh soal itu ya. Tapi kita bahas tadi yang Bang Rey mengatakan soal PKS ya. Bagaimana sebetulnya sudah jelas apa yang disampaikan Presiden PKS bahwa kemungkinan Anies itu sudah dikunci, sudah tidak mungkin lagi menjadi sosok yang diusung PKS di Pilkada DKI Jakarta. Bagaimana itu Kang Pipin? Ya tentu ya, sekali lagi bahwa kami ingin putra terbaik kami, tokoh terbaik kami, kader. Wajar, semua partai politik juga menginginkan itu ya. Dari berbagai pertimbangan, tentu yang disampaikan oleh Pak Presiden adalah ya harapannya dari PKS, karena kita sebagai pemenang wajar kalau kita mengajukan kader kita, dan ya saya kira itu juga harapan masyarakat ya. Tetapi kami harus menyadari bahwa tidak bisa sendiri. Kami juga harus berbicara nanti dengan koalisi kami. Ya, kemarin misalnya kita sudah ada kesepakatan Nasdem dan PKB, kita harus duduk bareng. Tadi 2 kemampuan itu yang harus kita bangun. Apakah elektabilitasnya berpeluang menang atau tidak, itu harus kita hitung. Terus kemudian kemampuannya, kami yakin kalau tokoh-tokoh misalnya selevel Pak Sohibul Iman, Pak Mardhani ya, dan itu ada tokoh nasional ya, kami yakin kalau beliau dimajukan ya, baik sebagai gubernur maupun sebagai wakil gubernur, kami yakin akan memenuhi harapan publik karena kapasitasnya capacity to win and capacity to governnya juga sangat baik. Berarti apa yang disampaikan oleh Presiden PKS bisa jadi berbeda dengan keputusan Majelis Syuro nanti? Tergantung keputusan Majelis Syuro? Nanti ada di DPTP ya, levelnya ada di Badan Pekerja Majelis Syuro yaitu DPTP, nanti memutuskan akhir ya. Tentu itu akan didasari oleh bagaimana komunikasi politik di antara partai-partai pengusung. Oke, Kang Pipin, tapi yang sudah pasti betul tidak koalisi perubahan ini akan lanjut sampai Pilkada DKI Jakarta itu sudah firm? Yaitu terakhir komunikasi kita bertiga itu yang menjadi pegangan kami ya. Jadi kami tentu termasuk silaturahim kami ke Nasdem Tower
dengan Pak Surya Paloh itu juga yang dibahas salah satunya terkait dengan pilkada. Salah satu yang lumayan dalam pembahasan waktu kami silaturahim adalah terkait dengan pilkada DKI. Oke, berarti kemungkinan besar akan lanjut ya koalisi perubahan di Pilpres lanjut ke pilkada DKI Jakarta. Artinya kelihatan bacaannya mungkin PKS nggak akan dorong Anies, tapi tidak bagi mereka kalau ada yang mengusungnya dan berkoalisi dengan PKS, ya monggo-monggo saja. Misalnya skenarionya adalah karena kalau 3 partai ini tetap misalnya berada dalam koalisi perubahan di DKI Jakarta, artinya Nasdem dorong Anies, monggo silakan, tapi PKS akan dorong kader sendiri. Jadi yang terjadi adalah Anies calon gubernur, wakil gubernurnya hampir bisa dipastikan itu kadernya PKS. Karena PKS itu kan partai pemenang pilkada. Sebagai partai pemenang pilkada memang harus diakui mereka punya kewibawaan lah untuk mengusung sendiri kader mereka. Bagi saya sayang juga kalau mereka nggak dorong kader mereka. Kali ini bargaining position PKS Kuat besar sekali. ya, kuat sekali ya. Seperti PDI Perjuangan berani mengusung sendiri. Ya meskipun hanya didukung oleh 2 partai politik di parlemen kan sebetulnya waktu Pilpres kemarin gitu. Jadi sayang memang kalau PKS nggak mendorong kadernya sendiri. Oleh karena itu target minimal mereka itu wakil. Nah bisa jadi ketemunya dengan Anies Baswedan kalau betul-betul Aniesnya oke ya. Oke, gimana itu Mas Wibi? Dari Nasdem kan kita mendengar tidak hanya Anies Baswedan ya, tapi ada nama kadernya sendiri yaitu Ahmad Sahroni. Jadi untuk memutuskan apakah nanti Anies, apakah itu Ahmad Sahroni atau mungkin calon gubernurnya justru bukan dari Nasdem, itu akan seperti apa mekanismenya? Pak Wibi. Waduh, Bang Wibi juga di. Aduh. Ada juga Mas Wibi. Kalau Bang Wibi nanti Demokrat bisa jadi ya. Kan? Ada peluang nih Bang Wibi. Kalau Bang Wibi. Kayaknya kita kena roasting. Tapi kalau di pojok sana ya sorry lah, mohon maaf gitu. Ya sudah, ayo coba dijawab dulu. Jadi gini loh Mbak Zil ya. Yes. Nasdem ini bukan penting ini kader internal atau kader sendiri, tapi gimana kita mendengar kebutuhan masyarakat Jakarta. Kita mendengar sekali, saya kan di DPRD DKI Jakarta 2 tahun pasca purna tugas Bapak Anies Baswedan dipimpin oleh PJ Gubernur Heru Budi, banyak kontroversial, banyak hal-hal baik yang sudah dikerjakan malah menjadi berantakan, kacau bagi kami Nasdem di fraksi Nasdem di Jakarta. Tentunya ketika memang ada kesempatan, ketika Bapak Anies kemungkinan bisa kita pulangkan ke Jakarta, dan kalau saya rasa itu juga bukan downgrade ya, Jakarta ini bukan downgrade, ini RI 3 loh. Walaupun RI 1, RI 2 alhamdulillah sekarang ada Pak Prabowo dan Mas Gibran, RI 3 di Jakarta juga spesial. Dan tentunya dengan perhatian pemerintah pusat, besok ada aglomerasi, ada DKJ, tentunya ini harus dibangun. Dengan betul-betul orang yang punya hati dan pikiran untuk kepada masyarakat Jakarta. Dan peluang itu saya rasa sangat tepat dikembalikan kepada Bapak Anies. Tapi kita kembali berpulang kepada beliau. Apakah beliau menginginkan itu atau tidak? Dari internal sendiri Nasdem punya nama Bang Ahmad Sahroni. Siapa yang nggak tahu? Bang Sahroni itu Gubernur Tanjung Priuk. Kita ngomong DKJ bos, bukan Gubernur Tanjung Priuk. Apakah beliau besok mau naik kelas menjadi Gubernur Jakarta? Ya kita juga mesti mendengar. Beliau siap saja. Ketika saya diskusi sama beliau, saya siap aja. Bila mana partai tugaskan, oke, I'm ready. Oke. Cuma kan yang disebutkan kan nama Anies kan, bukan Ahmad Sahroni. Bung Ahmad Sahroni, bye-bye. Sorry ya. Berarti urutan prioritas bagi Nasdem memang 1 Anies, kedua baru kader sendiri. Iya, prioritas Nasdem adalah kita mendengar dari aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat. Jadi survei dulu dong berarti kan? Nah, ngomong-ngomong soal survei, nanti kita akan tampilkan hasil survei. Bang Rey, nanti silakan direspon oleh Bang Eriko ya, karena ada sejumlah nama ini yang merupakan kader dari partai yang kita hadirkan di sini. Sesaat lagi pemirsa. Waduh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.